Oke, mungkin bisa aja gue terlalu overreact ke awal musim NBA 2022-2023 yang bahkan tiap tim belum bermain 10 game. Tapi tentu ada beberapa tim jago yang blunder parah yang kayaknya sampai akhir musim pun sulit bagi tim ini buat ngebalikin rekor menang kalah mereka dari buruk jadi hebat. Padahal tim-tim ini adalah tim jago yang berisi banyak sekali bintang veteran yang bahkan sudah bolak-balik masuk final. Apa yang terjadi kepada mereka? Dan kenapa tim ini bisa seperti ini? Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. Video ini dibuat pada 1 November 2022. Jadi mungkin saat video ini naik akan ada sedikit perubahan rekor menang kalah. Kita langsung lanjut ke tim pertama guys, Brooklyn Nets. Mungkin kalian nunggu-nunggu Lakers ya. Tenang guys, Lakers sudah pasti masuk kok di list ini, tapi ntar aja. Lucu bahwa Brooklyn Nets yang berisi banyak bintang NBA juga berada di posisi yang sama persis dengan Lakers. Ketika video ini dibuat, Nets punya rekor menang kalah 2-5. Kita tahu bahwa saat off-season kemarin terjadi drama besar di mana Kevin Durant minta di-trade dari tim ini. Namun karena tak ada kesepakatan yang seimbang, Durant pun terpaksa stay di Nets. Durant, Irving, dan Ben Simmons sama-sama sepakat untuk berdamai dan memperbaiki diri masing-masing, dan berusaha melaju bersama sepemikiran agar tim Nets bisa bersaing di NBA musim ini. Durant berkata ia akan berbaikan dengan pelatih Steve Nash. Irving memutuskan untuk memperpanjang kontrak di Nets, dan Simmons berhasil sembuh dari penyakit mentalnya dan berkata ia akan mulai sering menembak 3 angka musim ini. Katanya gitu sih. Tapi ternyata semua itu bohong. Saat video ini dibuat, sebelum Nets menang lawan Pacers, Nets sudah kalah 4 kali beruntun. Dan Nash pun berkomentar bahwa tim asuhannya tak seperti punya niat untuk bermain basket. Benar saja, hampir semua pertandingan yang sudah dijalani Nets, kebanyakan hanya 2 orang saja yang main, yaitu Irving dan Durant. Tim ini berada di urutan 8 terendah rata-rata umpan setiap game. Lalu Ben Simmons juga performanya sangat melempem, terburuk dari semua musim NBA-nya. Selama 6 game, rataannya hanya 6,2 points per game, 6,5 rebounds per game, dan 7,2 assist per game. Ia juga berbohong, di mana dari 6 game, baru 1 kali saja ia mencoba untuk menembak 3 angka. Ditambah foulnya sangat banyak. Bahkan ada momen ini. Way off the mark, Durant looking to push. Look out from behind, Holiday. Now Irving sees a seam, drops it off, Simmons dishes. Kyrie Irving sampai berteriak memohon Ben Simmons menembak, karena memang ia jelas-jelas sudah terbuka dan bisa langsung dunk di sini. Ini mirip seperti kejadian saat playoff melawan Hawks waktu itu. Salah satu alasan ia takut menembak adalah ia takut di foul dan harus ke garis free throw. Karena persentase free throw-nya hanya 46,7% musim ini, terendah dalam karirnya. Dan lagi-lagi, defense masih menjadi masalah tim ini. Dimana ketika video ini dibuat, tim ini berada di peringkat 29 dari 30 tim dalam defensive rating. Philadelphia Sixers. Tim ini memang mulai membaik, dimana ketika video ini dibuat, mereka menang 3 kali beruntun dan punya rekor menang kalah 4 sama. Tapi sebelumnya, berarti mereka sempat punya rekor menang kalah 1-4. Alasan terbesarnya adalah karena defense yang buruk. Padahal musim-musim sebelumnya, mereka selalu konsisten berada di 10 teratas defense tim terbaik. Namun ketika video ini dibuat, defense Sixers berada di peringkat 19 dari 30 tim. Pemain Sixers dianggap lambat saat defense. Memang keluarnya Simmons dan masuknya Harden membuat lubang di sisi defense 3 angka Sixers. Namun mereka masih punya Joel Embiid dan Matisse Thybulle, 2 pemain yang pernah masuk All-NBA Defensive Team. Tapi sayangnya Matisse Thybulle punya offense yang sangat buruk. Thybulle punya posisi yang sama dengan PJ Tucker. Namun Doc Rivers memilih memasukkan Tucker ke starting 5. Meskipun Tucker adalah shooter yang jauh lebih hebat, yang artinya offense-nya lebih hebat, namun Thybulle punya defense yang jauh lebih hebat. Jadi ini seperti gali lubang tutup lubang. Sebenarnya, big three dari tim ini yaitu Maxey, Harden, dan Embiid punya performa yang sangat baik, terutama Maxey yang sangat meningkat dengan rataan 22,6 points per game dalam 7 game. Namun, ya, hanya 3 pemain ini saja yang sebagian besar menyumbang poin setiap kali Sixers bermain. Tobias Harris sangat melempem, apalagi saat melawan Raptors di mana ia bermain 34 menit namun hanya mencetak 3 poin saja. PJ Tucker juga, di mana ia hanya mencatatkan 5,4 poin per game saja. Los Angeles Lakers. Ketika video ini dibuat, akhirnya Lakers mendapatkan kemenangan pertamanya saat melawan Nuggets. Sudah gue katakan di 2 video sebelumnya bahwa masalah utama Lakers adalah tembakan 3 angka dan offense. Sempat gue mention bahwa persentase tembakan 3 angka tim Lakers sempat di angka 20% saja. Sampai sekarang, offense mereka masih menjadi masalah, di mana angka offensive rating Lakers berada di peringkat 30 dari 30 tim. Namun ketika mereka berhasil mengatasi masalah ini, mereka langsung menang. Bahkan Nuggets lawan mereka full tim saat itu.
Tembakan 3 angka tim Lakers di game ini tiba-tiba menanjak menjadi 43%, di mana mereka berhasil memasukkan 13 dari 30 percobaan. Sebenarnya, masalah utama dari tim ini bukan hanya Westbrook saja, tapi rotasi dan cara bermain dari Lakers. Terbukti ketika melawan Nuggets di game pertama saat Westbrook tak bermain, Lakers tetap saja kalah. Jadi pertanyaannya, apakah Lakers bisa konsisten menembak 3 angka dengan bagus seperti game kedua melawan Nuggets kemarin? Jujur aja gue kurang yakin sih, karena tim Lakers ini tak berisi shooter-shooter yang bagus. Mungkin mereka lagi wangi aja kemarin. Gue juga agak bingung sama keputusan Darvin Ham yang mencadangkan Westbrook dalam 2 game terakhir. Meskipun Beverly yang digantikan naik jadi starting 5, namun rata menit bermain Westbrook dari cadangan masih jauh lebih banyak dari Beverly. Jadi kelihatan cuma sekedar formalitas aja mencadangkan Westbrook demi fans senang. Miami Heat. Ada yang bilang bahwa Heat punya rekor menang kalah 25 saat video ini dibuat, itu karena lawan mereka yang hebat. Memang, dari 7 game, lawan mereka terbilang hebat semua yaitu Warriors, Raptors, Bulls, dan Celtics. Namun ingat, Heat adalah tim yang musim lalu hampir saja melaju ke final. Ketika video ini dibuat, defense serta offense Heat sama-sama macet, di mana dalam hal offense, mereka peringkat 24 dari 30 tim. Sedangkan defense mereka peringkat 18 dari 30 tim. Padahal mereka punya 2 pemain yang bolak-balik masuk All-NBA Defensive Team, yaitu Jimmy Butler, salah satu two-way player terhebat di NBA, dan Bam Adebayo. Mereka kurang cepat saat defense transisi dan juga size para pemain-pemain Heat yang terbilang kecil. Tapi untuk tim yang satu ini, gue masih lumayan yakin mereka akan kembali naik seperti musim lalu, dan para pemain Heat pasti bisa mencari cara untuk mengatasi ini. Terbukti juga bahwa musim lalu ada juga masalah pertengkaran seperti Jimmy Butler dengan Udonis Haslem dan pelatih Erik Spoelstra. Tapi ternyata mereka bisa mengatasi itu dan hampir saja melaju ke final. Los Angeles Clippers. Rentetan cedera masih menghantui tim ini, terutama bintangnya Kawhi Leonard. Tim ini punya masalah yang mirip dengan Lakers, yaitu dalam hal offense. Saat video ini dibuat, tim ini punya rekor menang kalah 2-4. Offense mereka macet, di mana tim ini berada di peringkat 29 dari 30 tim, hanya di atas Lakers. Sedangkan dalam hal defense, justru tim ini hebat, di peringkat 7 dari 30 tim. Mirip seperti Lakers. Kawhi Leonard akhir-akhir ini harus menepi lagi karena kaku di lutut. Leonard baru saja bermain 2 game di regular season, tentu dengan batasan menit bermain atau menit restriction, di mana ia hanya main sekitar 21 menit per game saja, dan dengan raihan 12,5 points per game. Tak hanya itu, namun pemain-pemain utama dari Clippers juga punya performa yang anjlok dari musim lalu. Norman Powell yang musim lalu mencatatkan sekitar 20 points per game, dalam 6 game musim ini ia hanya punya raihan 11,2 points per game, serta persentase tembakan 3 angka hanya 23%. Lalu Reggie Jackson yang musim lalu mencatatkan 16,8 points per game, sekarang hanya 9,7 points per game saja. Tiap awal musim sejak kedatangan Paul George dan Kawhi Leonard pada 2019, kita selalu mengira bahwa Clippers akan menjadi title contender. Namun hal itu tak pernah terjadi sampai sekarang. Sudah 3 musim dan memasuki musim keempat. Entah itu karena cedera atau karena blunder di playoff. Padahal tim ini selalu punya pemain yang hebat sampai ke cadangan. Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Yo guys, buat kalian yang mau cari-cari jersey basket, langsung aja cek sosmed @easysportswear. Tersedia di Shopee, di Instagram, dan Tokopedia. Kuy, buruan diserbu! Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.